Oke. Kalau bagus sih 100, tapi kan setiap aki atau barang elektronik pasti kan berkurang. Kadang bisa 90, 80, intinya di bawah 30 itu harusnya udah di replace. Cuma kan kayak kita kadang pengen irit aja nih, dicas-cas terus, apa diganti, apa di maintenance apa-apa, lepas. Nah, ini testing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel ALK Part, channel yang selalu ngebahas seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil. Bareng dengan saya, Firman Hediansyah. Oke, sebelum kalian lanjut di video kali ini, jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian semua dapat update video terbaru dari kita. Di video kali ini kebetulan beberapa minggu ini atau beberapa kali video kita juga itu ngebahas seputar tentang aki mobil ya. Dan kali ini, kalau kemarin kita bahas waktu ngecek akinya itu di tempat toko jualan aki ya. Sekarang kebetulan kita punya alatnya sendiri ya. Ini kebetulan kita nanti coba di mobil kita ya. Ini namanya baterai analyzer ya. Jadi ini baterai analyzer BT60 ya. Ini BT60 made in-nya Chinese ya. Harganya kalau pengen tahu nanti kita kasih juga di deskripsi sama di sini ya. Di sini harganya itu sekitar 480-an lah, hampir 500 ya. Sebelum nggak pakai ongkir ya. Ini di marketplace. Bentuknya seperti ini. Nanti cara pakainya seperti apa nanti kita coba dites di ini biar kalian juga tahu kalau kalian nyimpen mobil kayak gini jangan sekali-kali biarkan, apalagi waktu yang lama, jangan biarkan akinya terus nyolok ke kabelnya terus nempel di aki. Lepasin aja kalau nggak ada sistem cut off-nya ya. Nanti kita lihat apakah akinya dalam kondisi sehat atau enggak. Oke, kita coba cek ya. Ini kita udah buka. Ini ya, masih nyolok ya ke ini masing-masing. Kita gas dulu. Nah, alat ini fungsinya tuh nggak ada on off-nya. Dan kembali ke saran kita urusan sama aki ya. Kalau mau nyolokin alat-alat apapun ataupun mau masang kabel, selalu minnya dulu, ini min, dan baru plusnya. Ini nggak ada on off-nya ya, artinya di saat nyolokin biasanya kalau tester alat aki kayak gini, dia langsung on. Ini keadaan mobil nyala nanti. Mobil mati, kita nggak usah nyalain. Nanti kita tes waktu nyalain ampernya naik apa enggak. Ya untuk tes juga. Oke. Nah. Nah, oke, ini udah nyala. Kita okein, kita geser ke mobil. Ya, kalau ada yang seperti ini kalian nggak usah bingung. Ada reguler, AGM, ini semuanya sama aja sih. Kita coba ya, yang reguler. Nah, ini kode-kode nih. Kita juga nggak ngerti, nanti kalian bisa cek sendiri. Intinya pencet ini 500 ampere, berarti kondisinya ini 500 ampere umumnya lah ya. Nah, ini ya kita ngomong ya, ini aki nggak sehat. Untuk posisi atas CCA seperti ini 205 ampere ya, yang 205A ini menandakan kondisi akinya. Ini bisa dijamin starter nanti susah pasti ya, karena kalau merah seperti ini tandanya harus di replace, diganti. Nah, sedangkan yang bawah yang SOC ini 41%, artinya daya setrum di aki ini hanya 41%. Oke. Kalau bagus sih 100, tapi kan setiap aki atau barang elektronik pasti kan berkurang. Kadang bisa 90, 80, intinya di bawah 30 itu harusnya udah di replace. Cuma kan kayak kita kadang pengen irit aja nih, dicas-cas terus, apa diganti, apa di maintenance apa kan aki masih bisa. Ini apalagi aki basah. Nah, sedangkan yang ini biasanya
asal mobil nyala, alternator nyala, otomatis yang bagian ininya, bagian bawah itu akan naik karena ini model ngecas ya. Tadi kita masang di mobil biru Great Corolla-nya, kita kasih di aki yang baru. Itu kan aki lama. Ini aki baru beli kemarin bulan lalu. Kita coba cek nih kondisinya kayak apa. Jadi kalian ada perbandingannya. Ya, kita kasih di sini. Mana aja sih bisa sih. Modelannya kayak gini nih, susah. Nah, sama di plus minus sama plus, jangan lupa ya. Kita lihat. Oh, enggak bagus. Tadi on ya, tadi ada kendala, masangnya juga harus benar. Kita pasang. Malah di sini nih dia malah. Nah, udah ya. Jadi masangnya harus benar juga nih. Kalau nggak benar nanti nggak bisa keluar ini. Oke, lagi ya ke mobil. Nah, kayak gini ya. Pakai reguler boleh, gel boleh, sama aja sih. Kita pakai yang sama aja. CCA. Nah, jadi setiap mobil lama berhenti, ini kondisi aki ya. Jadi tadi kondisi akinya cuma 16% nih, ya. Sedangkan mobil ini karena aki baru kondisinya masih 100%. Jadi bisa indikasi akinya bagus atau enggak, harus diganti atau enggak, atau masih bisa maintenance itu di sini. Ya. Sedangkan untuk ini hampir informasi juga ya, for your information juga. Ini kan mobil dari malam sampai sekarang nggak dipakai nih. Nah, rata-rata tetap aki ini akan berkurang masa chargingnya, ya. Sama kayak HP lah. Alat elektronik juga seperti itu. Ini kan nggak nyolok terus ke colokan rumah kan, otomatis juga ada berkurang. Di saat mobil itu nyala, otomatis ininya naik. Oke, terus ada informasi yang ini juga ya. Ini ada tanda keras, ada tanda centang, ada tanda silang. Kalau tanda keras ini artinya attention, perhatian, ada yang harus diperhatikan. Ini kebetulan udah turun jadi 55%. Ya. Tapi kondisi akinya masih bagus. Nih. Kalau misalkan ini hijau artinya oke semua. Tapi kalau ini silang merah, kayak tadi kan silang merah tuh yang yang mobil belakang. Itu artinya dari SOA sama SOC-nya harus diperhatikan. Oke, sekarang kita buktiin ya. Nyala atau enggak langsung di mobil yang biru. Kalau ini pasti nyala karena 100, tapi kita coba juga. Oke, kita coba di mobil yang ini ya, yang biru, karena tadi kan udah dicek nih bahwa bagian atasnya tentang kondisi akinya ngedrop sampai 16%, dan di bagian bawah yang SOH-nya atau SOC-nya itu yang bawah ya, tadi indikatornya kondisinya aki itu minus sampai 35 apa 30 ya. Oke, tadi udah ya di video tadi ya, jangan diulang lagi. Oke, kita coba starter. Oke. Ya. Kalau tadi kita nganuin di mobil, kalau ada pertanyaan, ini paling banyak yang ditanyain juga. Kalau di motor bisa apa enggak? Jelas bisa, karena di sini ada petunjuk motornya. Ya, ini kita pakai di Supra kita. Nah, ini malah penting buat motor ya, karena motor zaman sekarang apalagi Matic kan aki nomor 1 nih. Jadi kalau punya alat ini, kita bisa ngecek kondisi aki kita hampir rutin ya. Jadi kita buka, ini kita colokin ya, jangan pernah lupa untuk plus dan minusnya. Plus minus ya, sama lah. Habis itu kita nyoba di akinya, di alatnya. Kita cek pakai yang, nah, angka ini jangan kaget kalau tiap kalian beda aki ya. Kalau kalian beda aki, beda angkanya, karena dia akan mendetek aki ini kemampuannya di angka berapa ya. Kebetulan ini aki di 60 ampere. Kalau tadi mobil kan sampai 500 nih. Coba kita klik, please check connection. Coba nih, coba ya, ini kayaknya ada masalah nih. Oh, ini nih lepas.
Nah, ini testing. Nah, ini kan detect ini aki dalam kondisi tidak sehat, tapi isi voltasenya penuh. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ini biasanya dia akan sulit isi starter kalau pagi. Tapi kalau starter masih bisa kalau ininya masih hijau. Cuma kondisi aki secara keseluruhannya itu udah tidak bagus karena tinggal 1%. Oke, coba kita tes di ini udah silang, harusnya diganti, udah replace ya. Kenapa nggak bisa starter? Karena tadi kalian tahu. Jadi selama ini yang jadi pertanyaan kalian, kenapa sih akinya nggak bisa nge-clack? Ya kalau orang ngomong mesti akinya strumnya nggak ada, ininya nggak ada. Tapi itu semua kembali lagi ke kondisi aki juga ya. Bisa juga kondisi akinya masih bagus, kayak tadi mobil depan, ternyata karena nggak jarang dipakai. Ya itu kenapa aki itu harus lepas kalau memang mau berhenti lama. Kabelnya harus dilepas dari aki atau di cut off karena kelistrikan mobil ya. Biarpun kalian tidak menyalakan mobil, tapi itu akan tetap menarik arus listrik dari aki. Itu intinya. Jadi kalau kalian mobilnya lama berhenti kayak ini nih, kalian tetap harus lepas aki supaya apa? Aki kondisinya tetap sehat dan setrum ya, setrum ataupun charging yang ada di dalam akinya itu masih utuh. Ini buktinya ya. Kenapa alat seperti itu tuh berfungsi supaya di saat kalian mau menyalakan mobil, nah itu tadi kalian tahu kondisi akinya seperti apa. Oke, kalau ngomongin soal alat ini berguna atau enggak, jelas berguna sekali. Kalau kalian sebagai pribadi harus punya atau enggak, kembali ke kalian masing-masing, harus punya atau enggak. Tapi kalau buat kalian yang benar-benar orang yang sangat prepare dengan kendaraan kalian, ataupun bahkan kalian jual beli mobil, ataupun kalian punya hobi otomotif, harus dibeli. 500.000 bisa dipakai selamanya dan tahu kondisi aki, motor, mobil, ataupun aki apapun di sekitar kita bisa dicek semuanya pakai alat ini. Ya worth it juga lah untuk harga segini. Lagian nggak nyesel kok kalau punya seperti ini di rumah. Kalian juga bisa pakai buat ngetes semua aki di kendaraan kalian semua. Oke, paling itu dulu untuk review alat ini ya. Kalau ada pertanyaan, saran, komen, dan lain-lain, cantumin di kolom komentar. Ingat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian semua dapat update video terbaru dari AL Kapar. Bareng dengan saya, Firman Iriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.